Pada masa Ramadan ini saya akan menyampaikan sedikit tentang hal yang sepele tapi sangat penting menurut saya. Sekarang banyak sekali orang yang melaksanakan tarawih dengan 7 menit atau dengan singkat. Pada intinya sah atau tidak di dalam melaksanakan sholat tersebut. Ada orang yang melaksanakan walaupun dengan lama termasuk tidak sah. Ada juga yang cepat sah. Ada juga yang cepat tidak sah. Ada juga yang lama juga sah. Pada intinya, ketika kita sah atau tidaknya sholat dilihat dari syarat rukunnya. Kalau sudah memenuhi syarat dan rukunnya, maka termasuk bisa dinamakan sah. Kalau masalah diterima atau tidaknya bukan urusan kita. Yang penting kita sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Bahwa di sini akan menjelaskan tentang rukunnya sholat. Di dalam kitab Safinah, kitab Sulam, bahwa rukunnya sholat ini ada 17. Yang 17 ini dibagi 3 bagian. Ada rukun yang bangsa qalbiyah, ada rukun yang bangsa qauliyah, dan ada rukun yang bangsa fi'liyah. Ketika rukun yang bangsa qalbiyah, maka hati kita harus hadir untuk melakukan rukun tersebut. Ketika rukun bangsa qauliyah, maka lisan kita harus mengucapkan rukun qauliyah tersebut. Dan ketika kita melaksanakan rukun yang bangsa fi'liyah, maka kita harus mengerjakan rukun fi'liyah tersebut dengan baik. Karena tidak boleh mengerjakan rukun selanjutnya sebelum menyempurnakan rukun yang sedang dikerjakan. Yang pertama, rukun sholat adalah niat. Bagaimana kita melaksanakan niat? Bahwa di dalam fikih Safinah atau yang lainnya, ketika melaksanakan niat itu pada waktu takbiratul ihram. Kadang-kadang orang karena saking ingin menerjemahkan niat tersebut sehingga membaca takbir dengan lama, seperti contoh Allahu Akbar. Sebenarnya di dalam menghadirkan niat di dalam hati itu hanya harus menghadirkan 3 perkara. Yang pertama adalah qasdul fi'li, menyatakan sholat tersebut. Yang kedua, menyatakan keperluannya. Dan yang ketiga, yaitu menyatakan sholat apa. Seperti contoh, saya sholat fardu zuhur. Bukan menerjemahkan, tapi terlintas kerentegeng hati hadir 3 hal tersebut. Ketika sudah sempurna menjalankan rukun yang pertama,
beserta rukun yang kedua yaitu takbiratul ihram. Membaca takbiratul ihram pun ada syarat dan rukunnya, harus sesuai dengan syarat dan rukun takbiratul ihram tersebut. Jangan sampai lama seperti tadi mengucapkan takbiratul ihram. Harus terdengar oleh telinga sendiri. Jangan sampai mengucapkan takbiratul ihram itu hanya di dalam hati. Kadang-kadang ada yang tangannya saja bergerak mengangkat kedua tangannya, tapi lisannya hanya ngumit saja, tidak mengucapkan. Harus terdengar oleh telinga sendiri. Allahu Akbar. Maka tidak sah rukun takbiratul ihram ketika hanya diucapkan di dalam hati saja. Harus diucapkan oleh lisan dan terdengar oleh telinga sendiri. Terkecuali orang tersebut dalam keadaan tuli, atau orang tersebut bisu, atau ada halangan untuk pendengaran seperti ada suara diesel, ada suara musik dan lain sebagainya, cukup terasa bahwa sudah terdengar oleh telinga sendiri. Yang ketiga adalah berdiri bagi yang mampu dalam sholat fardu. Ketika orang mampu berdiri, maka diharuskan untuk berdiri karena itu sebagai rukun. Terus membaca Fatihah. Membaca Fatihah ini harus berhati-hati. Jangan sampai tasjidnya ada yang kurang, seperti contoh misalkan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Seharusnya begitu, dibaca Alhamdulillahirabbil alamin sehingga tasjidnya itu hilang. Maka tidak sah membaca Fatihahnya kecuali bagi orang yang memang tidak mampu untuk membaca Fatihah. Dan yang nomor 5 yaitu ruku dengan tumakninahnya. Kadang-kadang dengan cepatnya sholat sehingga lupa mengerjakan tumakninah. Apa sih tumakninah itu? Tumakninah adalah berhenti sejenak untuk membedakan antara gerakan yang satu dan gerakan yang lainnya. Lamanya tumakninah seperti orang mengucapkan subhanallah. Kalau sudah ada tumakninah, maka boleh mengerjakan rukun yang selanjutnya. Rukun yang berikutnya adalah iktidal. Nah, ini banyak sekali orang yang mengerjakan iktidal tapi tidak dengan tumakninahnya. Seperti contoh Sami Allahu liman hamidah, tangannya masih bergerak, tidak berhenti. Kalau yang demikian, maka tidak sempurna iktidalnya karena belum adanya tumakninah. Harus berhenti sejenak seperti orang mengucapkan subhanallah baru mengerjakan rukun yang lainnya. Mungkin itu saja dulu untuk pertemuan kali ini. Untuk yang selanjutnya bisa disambung di kemudian hari atau lain waktu kalau masih ada kesempatan. Pada intinya, cepat atau lambatnya melaksanakan sholat itu tergantung bagaimana melaksanakan syarat dan rukunnya sholat. Sebelum kita memvonis itu sah atau tidak, kita harus tahu mana rukun sholat, mana sunnah sholat, dan mana ab'adus sholat atau hayatus sholat. Itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.